Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin wa anfa' ulumana ulumal mukhlisin. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, kita awali perjumpaan kita dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Ila khadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-badi wa dzurriyyati ashabihi wa mu'allifil kitab wa asanidil hadis wa masyayikhina wa walidina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ta, hadis nomor 733. Ta'atun nisa'i utawi ta'at maring pira-pirang wadon iku nadamatun getun, penyesalan. Rawahu Ibnu Asakir anis Sayyidah Aisyah, saking Sayyidah Aisyah. Ta'at kepada wanita itu penyesalan. Apa maksudnya? Lelaki itu adalah di rumah sebagai top leader, qawwamuna 'alan nisa, rumah tangga maksudnya, keluarga ya, sebagai top leader, pimpinan di rumah tangga itu adalah suami. Kalau suami taat pada wanita itu penyesalan. Apa betul? Mungkin ini Al-Quran sudah tuntunan yang terbaik. Jadi kalau wong lanang manut wong wedok terus-terusan, itu biasanya kebablasan. Ya. Suami takut istri itu juga ada nggak baiknya. Manajer itu tidak harus menang-menangan sendiri. Maka bahasanya kan qawwamuna, sing rambutnya. Sebagai qawwam itu yang mengatur ya, maka Allah itu ya Hayyu ya Qayyum, yang maha mengatur. Jadi suami itu mengatur ya, memimpin, mengatur, dan sebagai pelindung, karena Qayyum itu kan cagak ya. Jadi untuk bersandar, jadi harus bisa sebagai pelindung. Nah, kalau suami kehilangan fungsinya ini, termasuk taat pada wanita kehilangan fungsinya, ya biasanya agak berantakan di rumah tangga itu. Maka bahasanya itu penyesalan. 734. Ta'atullahi ta'i ta'at maring Gusti Allah iku ta'atul walidi, ta'at maring wong tuwa. Jadi taat kepada Allah itu bisa diwujudkan, salah satunya adalah taat pada orang tua. Kalau tidak taat pada orang tua berarti ya tidak taat pada Allah Ta'ala. Wa maksiatullah ta'ala maksiat maring Gusti Allah iku maksiatul walidi, maksiat maring wong tua. Sebaliknya kalau orang maksiat durhaka pada orang tua itu berarti durhaka kepada Allah. Maka jangan sampai durhaka pada orang tua. Rawan dari hadis sahabat Tabrani. Ta'amul itsnaini utai panganan wong loro iku kafitsalah. Kafitsalah tadi nyukupi wong telu. Wa ta'amul salasati utai panganan wong telu iku kafil arba'ati, nyukupi wong papat. Rawan dan hadis Al-Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah. Makanan 2 orang cukup untuk bertiga, makanan 3 orang cukup untuk berempat. Maksudnya apa? Orang kalau mangan bareng itu barokah ya. Ibarat kalau makanan itu menurut hitung-hitungan itu cukup orang 2, kalau makan bareng bisa cukup untuk orang 3, maka tumpengan itu barokah. Kalau mau 10 piring ya, piringan itu 10 piring, kadang kan nggak habis bagian.
umpama tumpengan itu bisa lebih dari 10 orang, bisa 15 orang. Ya, itu satu. Ya karena gak kakean mangan gue. Sungkan sampai konjone nek kakean mangan. Akhirnya cukup lah. Di samping itu ada barokah di situ. Ya, karena kebersamaannya. Ya, ada kebersamaan dan ada berbagi dengan orang. Jadi ada berbagi, ada kebersamaan, ada rasa malu kalau tidak sama dengan yang lain. Misalkan kakean mangan ya, itu kan menang-menang sendiri, itu akhirnya malu sendiri. Itulah barokahnya. Nah, kalau makan sendiri kan semau gue, berapapun dihabisin. Ya, itulah manfaatnya. Jadi di sini bukan sekedar membuat makanan berkah, tapi ada banyak hal yang diperoleh. Sama dengan begini, bahasanya orang rambut orang makan, apa itu pondok, apa mungkin makan dia itu nitip ya. Jadi melok mangan. Jadi kayak warung itu ya. Warung itu kan masak. Jadi bahasanya minimal dia itu nunut makannya. Nunut makan di warung itu makan untuk pribadi dan anak-anaknya ya. Nah itulah barokahnya ngerambut wong akeh itu awake melok mangan tapi gak seberapa besar biayanya. Jadi mangan itu. Talibul ilmi utawi wong kang golek ilmu iku talibur rahmati, golek rahmat. Talibul ilmi utawi wong kang golek ilmu iku ruknul islami, rukun Islam, cagake Islam ya. Wa yu'talan diparingi sapa talibul ilmi ajra ing ganjarane talibul ilmi ma'an nabi sertane para nabi. Rawahu ing hadis sahabat Tailami an Anas. Jadi orang mencari ilmu ya, karena Allah itu berarti mencari rahmat Allah. Karena salah satu rahmat adalah ilmu. Ya. Orang dapat ilmu itu mendapat rahmat yang besar. Ya. Sebab dengan ilmu dia derajatnya akan naik, ekonominya juga naik. Contoh ya. Orang bisa ceramah kalau ilmunya sedikit mungkin perolehannya sedikit. Kalau dipoles sedikit ya gaya bicaranya, pakaiannya ya, apalagi materinya ditingkatkan sudah naik sangunya. Tarifnya sudah naik ya. Dari penceramah kelas kampung menjadi penceramah kelasnya sudah televisi. Itu sudah beda. Nah itulah namanya ilmu, akan mendapat rahmat banyak ya. Orang tua mau nyangoni anak karena cari ilmu, gak mungkin anaknya minggat disangoni. Dia disangoni karena tujuannya adalah mencari ilmu. Nah itulah namanya rahmat ya. Nah, orang mencari ilmu itu adalah pilar Islam. Sebab Islam kalau wongi bodoh-bodoh ya habis Islam ya. Islam jaya seperti ini barokahnya pengembangan ilmu. Mulai dari zaman Bani Umayyah ilmu digencarkan sampai ada penerjemahan dari buku-buku di zaman keemasan Islam itu ya. Zaman Abbasiyah itu ada lembaga penterjemah buku-buku Yunani diterjemah ke Islam, dikembangkan di Islam. Sampai orang Islam bisa membuat kapal sehingga ketika menyeberang ke Spanyol melalui apa itu Gibraltar ya. Jabalutur ya, mungkin Gunung Tur tapi bahasa sana Gibraltar. Nah itu Tariq bin Ziyad itu tentaranya sudah menyeberang laut yang agak luas itu ya. Dari Mesir Maghribi atau Maroko ke Italia itu lumayan. Itu kapalnya sudah bisa buat sendiri umat Islam dengan pengembangan ilmu, sehingga Islam bisa bisa menandingi kemajuan Eropa itu karena ilmu.
Jadi diterjemahkan buku-buku dari Eropa ke Islam, terus dikembangkan. Nah nanti berbalik, ketika orang Eropa membuat terjemahan sebanyak mungkin dari ilmu-ilmu Islam, Eropa mengembangkan sehingga Eropa menjadi maju, umat Islam agak tertinggal lagi. Nah, sekarang sudah mulai mengejar lagi, banyak umat Islam yang sudah menguasai berbagai bidang ilmu, termasuk di militer. Turki sudah memproduk apa saja ya. Alutsista, alat militer sudah memproduk pesawat dan lain-lain. Indonesia termasuk sudah memproduk beberapa helikopter untuk tentara, tank, kapal selam, dan itu sudah mulai naik negara-negara Islam. Karena apa? Karena ilmu. Itulah pilar Islam, mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu diberi pahala seperti para nabi. Kok bisa? Nabi kan dapat wahyu. Kita cari wahyu seolah-olah. Karena ilmu itu bagian daripada wahyu juga. Karena dari Allah. Jadi kita menyambut ilmu, kalau Nabi menyambut kedatangan ilmu. Kita ini adalah menyambut, mencari. Maka di sini disejajarkan pahalanya seperti para nabi. Ta'amul mu'minina utawi kan panganane pira-pira mukmin fi zamani dajjal dan zamani dajjal iku ta'amul malaikat koyo panganane malaikat. Makanan orang wen di akhir zaman. Di zamannya keluarnya dajjal itu adalah setara dengan makanan malaikat. Apa makan malaikat? Yaiku atas bihu bertasbih, nyucikan Allah. Wataktizulan nyuci akan Gusti Allah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah itu. Jadi malaikat itu enggak makan geprek sai. Makanya subhanallah, subhanallah. Yang disuruh bersyukur, istighfar ya astagfirullahaladzim. Di apa? Misalkan disuruh mengistighfarkan orang tertentu ya itu. Ya. Astagfirullahaladzim li fulan li fulan li fulan. Misalkan wudu, Allah menciptakan malaikat untuk memintakan ampun orang yang wudu itu ya. Allahumma ighfir li fulan ya. Itu makanan malaikat sehari-hari. Nah, di zaman Dajjal itu wong kepingin selamat, jadi bertasbih menyucikan Allah. Karena apa ya? Nandingi Tuhan, maka kita harus mensucikan Allah, Tuhannya sebenarnya. Faman mengkotai sapa-sapa kana ono apa mantik, kana ono apa mantikuhu, ucapan iman yang mainin dalam dina iki Dajjal imam iku atas pihak nyuci akan Gusti Allah, wa takdisan tegese nyuci akan Gusti Allah. Azab mongko ngilangi sapa Allah anu sakiman aljuain keluwen aljuain lapar wal hakimu anim. Jadi maca tasbih wis warak zaman itu, zaman banyak terjadi warak ya, kayak orang wis gak mengin mangan wis wiritan iku wis lali lesu nih. Jadi kayak warak lupa lapar itu hilang. Karena apa? Wiritan. Kayak orang Senenan itu wis mangan wis lali, wis kadung ngrungokno pengajian, wiritan, istighosah mulai jam 8 atau jam 7 pagi udah datang ya, sampai jam 4 sore itu. Mungkin lali gak mangan, kadang-kadang gak kroso lesu. Karena apa? Bertasbih, berzikir. La ilaha illallah Muhammad. Talabul ilmi utawi wong kang talabul ilmi utawi mencari ilmu iku fardhatun wajib ala kulli muslimin ing atase setiap wong Islam. Fa inna talibal ilmi lan sak temene wong kang golek ilmu iku yastaghfiru njalukaken sepuro au maring talibul ilmi apa kullu syai'in segala sesuatu saben-saben suci hatta khitanu sehingga iwa fil bahrin dalam laut. Rawanya tani hadis sahabat Ibnu Abdul Barli an Anasin sang Anas. Jadi mencari ilmu itu fardu wajib. Ada yang fardu kifayah, kalau dia mau melakukan amal yang fardu kifayah seperti merawat jenazah, sholat jenazah, maka cari ilmu sholat jenazah adalah fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain seperti sholat 5 waktu akan melakukan sholat fardu, maka mencari ilmunya sholat fardu juga fardu ain, wajib atas setiap orang. Kalau akan menjalankan amal sunnah ya
Cari ilmunya cuma sunnah aja. Cari ilmunya sholat duha, sunnah aja cari ilmu. Jadi ada fardu, ada sunnah. Orang yang mencari ilmu itu dimintakan ampun oleh malaikat sehingga dosa-dosanya bersih. Sampai ikan-ikan di laut itu jaluk sepuro. Maka ada pondok tertentu nggak mau makan ikan laut. Mungkin karena hadis ini, sing jaluk sepuro kurang, sehingga makan kulupan atau istilahnya menjauhi hewan yang bernyawa, sehingga makannya tidak bernyawa, herbivora. Jadi vegetarian. Thalabul ilmi tawi mencari ilmu, golek ilmu iku afdhalul wa utama indallahi menurut Gusti Allah. Indallahi menurut Allah minas sholati tinimbang ganjarane salat wasyamilan poso wal haji lan ibadah haji wal jihad lan berjuang bisa pilih dalam dalan Gusti Allah azza wa mulya sapa Allah wa jallan ma'agun sapa Allah. Rawahu nyitani hadis sahabat Thailand. Menurut hadis ini mencari ilmu lebih utama menurut Allah daripada pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala jihad. Mengapa? Semua itu butuh ilmu. Orang sholat butuh ilmu, orang puasa butuh ilmu, orang haji butuh ilmu, orang berjuang butuh ilmu. Maka ilmu lebih utama dari semuanya itu. Karena sholat tanpa ilmu ini bisa-bisa batal. Mari takbiratul ihram kok ngomong, ya batal. Jadi mungkin orang awam kadang-kadang habis Allahu Akbar, ya apa kabar yuk, utang-utangan lancar agak. Nah itu ya gak ngerti. Mungkin sholat jawab telepon juga ada, jadi kering diangkat awet. Halo, aku sedang sholat. Nah, ini batal ya, karena gak ngerti. Maka mencari ilmu itu lebih utama daripada ibadah, sebab ibadah harus di ilmoni, ilmu yang bagus. Tohir tohiru nyucekno sira kabeh, tohiru nyucekno sira kabeh hadil ajsad ing kilah pira-pira awak. Toharaku mongko bakal nyucikaken ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Kainahu mongko sak kelakuan iku laisa ora ana sapa abdun hamba yapi itu kang suwengi-wengi sapa abdun tohiran kali suci illa kecuali bata suwengi-wengi semalaman sapa abdun batas wengi-wengi ma'ahu sartani abdun sapa malakun malaikat fi syi'arihi ing dalam pakaiane abdun. Jadi pakaian itu ada disar, ada syiar. Jadi syiar itu pakaian yang tipis, pakai dalam, sedangkan jas itu disar. Jadi yang nempel di tubuh itu namanya syiar. Sedangkan disar adalah pakaian yang di luar. Rompi, jas itu disar. La yataqallabu ora molak malik sebab abdun saatan dalam waktu minal lailin saking waktu bengi illa qala kecuali ngucap sebab malak Allahumma ya Allah ighfir mugi ngapura panjenengan ampunilah li abdika maring hamba panjenengan fa inna mongko sak temene abdun iku batas wengi-wengi sebab abdun iku tahiran khalis iku tahiran suci rawahu yang hadis sebab Tabrani ani Umar. Dari hadis ini kita ini disuruh sing bersih awak bersihkan tubuh kalian maka Allah akan membersihkan hati kalian. Jadi awake resik itu bisa mempengaruhi pada hati. Contoh, wong nek gak resik kupune dawa-dawa, pasti kadang metu sumbunge, metu gak apike. Zaman biyen nek gondrong iku metu sumbunge. Apa maneh brengosin jelaprang tambah sumbung. Maka di sini suruh ngresiki awake.
nanti Allah membersihkan batiniah kita. Itu diawali dari bersih. Kenapa kita disuruh wudhu? Ya bersih-bersih supaya jiwa kita bersih. Itu wudhu, mandi besar. Makanya dukun santet gak tahu adus gitu. Ya. Nah, ajaran Islam ini kalau menadus bersih-bersih sudah bagus, nanti jiwa kita bisa bersih ya. Maka bersihkan tubuh kalian, Allah akan bersihkan kalian. Karena apabila hamba ini punya wudhu ya, tertidur atau tidur dalam keadaan punya wudhu ya, maka malaikat ada di sampingnya. Bahasa di sini malaikat di pakaiannya ya. Ia membolak-balikkan tubuhnya ketika tidur ya. Malaikat mendoakan, memintakan ampun untuk orang tidur atau seorang hamba yang tidur dalam keadaan punya wudhu, keadaan suci. Maka kalau bisa sebelum wudhu, sebelum tidur ya punya wudhu ya. Mati dalam keadaan fitrah suci. Paling tidak insya Allah dilindungi Gusti Allah. Sebab kadang musibah itu datangnya waktu tidur karena nggak bisa melawan. Ada di daerah Jemang itu dibunuh ketika bangun tidur. Bukan ketika bangun tidur, ketika tidur itulah dibunuh. Setelah rame-rame istrinya keluar dari kamar, diantem, ya, disabet pedang, mati pisan istrinya. Anaknya ya, membela, disabet dengan parang, mati semua. Suami, istri, dan anak. Yang membunuh karyawannya sendiri yang dipecat. Nah, itu tidur. Maka kita kalau bisa wudhu, berdoa sebelum tidur, saya biar selamat. Ada manfaat. Insya Allah kalau orang daimul wudhu, terus-menerus punya wudhu, itu Allah memberi selamat, keselamatan, menjaga. Kalau bahasa sini didoakan agar dapat ampunan oleh malaikat. Tuba, keuntungan yang besar. Bahasa Jawanya bejo kemayangan, keuntungan yang besar. Lil mukhlisina, kedua benar-benar ikhlas. Ikhlas itu murni karena Allah ya. Ulai kautai mengkono-mengkono mukhlisin, mereka itu iku masabi khuluda, bira-bira lampu petunjuk. Tanjali akan tampak andem saking mukhlisin apa kullu fitnatin, setiap fitnah cobaan zulma akan gelap. Rawanya yang hadis apa Mu'aimin antaban. Beruntung besar bagi orang-orang yang ikhlas, karena mereka itulah lampu-lampu petunjuknya ya, karena keikhlasan mereka ya, fitnah-fitnah akan ketahuan karena yakunu konangan. Itu karena keikhlasan seseorang sehingga fitnah-fitnah itu akan ketahuan. Maka kita kalau bisa ikhlas karena Allah, nanti Allah tunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Bahasa sini fitnah yang gelap. Ini karena keikhlasan. Dengan keikhlasan, musuh-musuh kita mungkin juga akan keder. Ya. Itu karena ikhlas. Ya. Jadi ada orang melawan dukun yang kuat sekali, sampai disekap mau dibunuh. Ya. Kemudian dia bilang, aku tak sholat dulu, baru silakan membunuh. Diapa-apakan tidak balas. Nah, karena keikhlasan hati itulah sehingga dukun ini luluh dan akhirnya tobat. Nah, itulah masabihul huda, lampu-lampu petunjuk. Itu karena orang-orang yang ikhlas itu doanya makbul, terkabul. Sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'afu minkum wadhal mafiq ila akumit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.